Bab 6. Perizinan dalam real estate. Izin lingkungan setempat. Surat izin lingkungan setempat bukan hanya untuk sekedar syarat wajib yang harus dipenuhi pengembang sebelum pembangunan rumah. Lebih dari itu, surat ini memiliki tujuan sosial agar pemilik rumah atau pengembang kulonwon akan berinteraksi dan masyarakat sekitar. Membuat surat izin perumahan yang satu ini pun cukup mudah karena tak dapat format khusus yang perlu disiapkan. Selain itu, tak dapat patokan besarnya biaya yang perlu dibayarkan, hanya sesuai dengan kebijakan dan keikhlasan masing-masing. Pada dasarnya, surat izin lingkungan setempat biasanya didapat dengan memperbanyak silaturahmi dengan tetangga sekitar. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Secara umum, muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang. Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya, yaitu rencana tata ruang wilayah (RT/RW) di suatu daerah. Izin memanfaatkan lahan atau izin mengeringkan lahan. Izin bermanfaatan lahan atau disebut juga izin penggunaan manfaatan tanah adalah salah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin permanfaatan ruang. Kepemilikan surat izin perumahan kelak menjadi dasar diterbitnya izin didirikan bangunan ataupun izin usaha. Namun, tak perlu khawatir karena izin tata guna lain ini pasti terbit selama lokasi dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada. Izin prinsip. Surat izin prinsip adalah surat perizinan usaha yang ditertibkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setiap investor atau perusahaan pengembangan properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini. Ada 4 jenis surat yang tersedia: izin prinsip, izin prinsip perluasan, izin prinsip perubahan, dan izin prinsip merger penggabungan. Izin lokasi. Izin lokasi adalah jenis surat izin perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin menggunakan tanah di lahan tersebut untuk memperluan usaha serta kegiatan lainnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan diberikan kepada daerah berdasarkan hasil evaluasi dokumen lingkungan hidup (DLH). Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan surat izin perumahan, yang pertama harus dilakukan adalah penyusunan dokumen lingkungan hidup (DLH). Izin dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas atau disebut ANDALIN adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari sudut usaha kegiatan tertentu. Dokumen ANDALIN adalah berisi perencanaan pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut. Surat ini juga membahas bagaimana setiap perubahan guna lahan mengakibatkan adanya perubahan sistem transportasi di sekitarnya. Pengesahan site plan. Surat izin pengesahan site plan utama hadir untuk proyek dan luas lahan sampai 550 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan. Surat ini pun mengatur bahwa ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam izin permanfaatan ruang serta izin lokasi. Karena proses perizinan lewat dinas pemerintah terkait, maka surat izin pengesahan site plan akan disahkan oleh kepala dinas terkait. Topik 9. Persetujuan bangunan gedung (PBG). Selain kedapatan izin lokasi ini, masih perlukan persetujuan bangunan gedung (PBG) atau yang dulunya dikenal dengan perizinan mandiri bangunan (IMB). Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 PRT M 2007, untuk mengajukan IMB harus terlebih dahulu mengajukan AMDAL. Dengan peraturan baru untuk bangunan perumahan, pengajuan AMDAL cukup banyak 1 kali. AMDAL untuk pengajuan IMD pun sudah tak ada lagi.
Pengurus AMDAL bisa menghabiskan waktu sampai 3 tahun, sehingga kalau harus mengajukan berulang kali, waktu birokrasinya akan lebih lama lagi. Bab 7. Hak atas tanah. Jenis hak tanah. Informasi mengenai jenis sertifikasi rumah dan peraturan terkait agraria diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Jenis hak atas tanah yaitu: 1. Hak milik dibuktikan dengan sertifikat hak milik. 2. Hak guna usaha dibuktikan dengan sertifikat hak guna usaha. 3. Hak guna bangunan dibuktikan dengan sertifikat hak guna bangunan. 4. Hak pakai. Jenis sertifikat rumah dan properti yang paling umum, sertifikat yang terdiri dari: 1. Surat hak milik SHM. Keuntungan tanah dengan sertifikat adalah SHM sering disebut dengan sertifikat yang paling kuat karena pihak lain tidak akan campur tangan atas kepemilikannya. Tanah dengan sertifikat SHM hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI). Jadi orang asing atau kebangsaan selain Indonesia tidak dapat memiliki tanah bersertifikat SHM. A. Dapat diwariskan secara turun-temurun. B. Sertifikat yang paling kuat adalah kuat dan penuh. C. Hak milik dapat diperjualbelikan. D. Hak milik dapat dijadikan agunan atau kredit. E. Tidak dapat batas waktunya. Sertifikat hak guna bangunan SHGB. Hak guna bangunan HGB atau sertifikat hak guna bangunan SHGB merupakan hak untuk seseorang untuk mendirikan dan mempunyai penggunaan bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau tanah yang dimiliki perorangan atau badan hukum. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini berlaku hingga 30 tahun dan diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun berdasarkan peraturan Undang-Undang Pasal 36 Ayat 1 UU PA. Hak guna bangunan dapat dimiliki setiap WNI dan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Adapun keuntungan dan kerugian pemilik sertifikat hak guna bangunan properti dengan status HGB biasanya dijadikan pilihan untuk mereka yang berminat memiliki properti tetapi tidak bermaksud untuk menempati dalam waktu lama, bisa dimiliki oleh non-WNI. Sertifikat hak guna bangunan HGB ini dinyatakan tidak berlaku lagi ketika: A. Jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena ada syarat yang tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Atau badan hukum yang punya HGB namun tidak lagi memenuhi syarat sehingga wajib melepaskan atau mengalihkan haknya kepada orang lain. H. Jika tidak dilepaskan atau dialihkan kepada, maka HGB tersebut batal demi hukum atau gugurnya dengan sendirinya. Sertifikat hak satuan rumah susun SHSRS. Pada prakteknya SHSRS berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen rumah susun yang dibangun di atas tanah yang dengan kepemilikan bersama. Karakteristik SHSRS: A. Hak memilih atas satu rumah susun bersifat perorangan yang terpisah. B. Pada sebuah bangunan apartemen atau rumah susun tentu saja ada bagian seperti taman, lahan parkir yang menjadi pemilik bersama. Bagian bersama tersebut dikenal dengan istilah bagian bersama, tanah bersama atau benda bersama. Tentu saja bagian-bagian bersama terpisah dari pemilikan rumah susun. Istilahnya kerennya adalah strata tilde. Definisi strata til adalah sistem pembagian tanah dan bangunan dalam satuan unit. C. Jangka waktu strata til mengikuti status tanah tempat bangunan apartemen berdiri. Jika menggunakan status HGB, maka pada akhir masa haknya semua orang pemilik strata til harus bersama-sama memperpanjang HGB tanah. Jika status tanah SHM, berarti bangunan hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tanah giri atau petok. Petok berfungsi menunjukkan penguasaan lahan dan keperluan perpajakan. Di dalam surat giri atau patok terhadap nomor luas tanah dan pemilik hak jual beli maupun waris.
Umumnya surat giri atau patok sering disertai dengan akta jual beli atau surat waris. 5. Akta jual beli AJB. 6. Tanah plus tambahan Akte van Eigendom. Akte van Eigendom adalah bukti kepemilikan tanah sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Tipe-tipe pembeli tanah. Pembeli tanah mentah, sepukulan tanah, calo pengembang end user. Fungsi utama dimanfaatkan sesuai kebutuhan, menguasai sambil menunggu kenaikan harga. Dianalisa apa yang paling menguntungkan, pemantang tanah dan pengaflingan. Rumah dibayarkan, dijual, disewakan atau digunakan diri sendiri. Tipe pembiayaan, dari uang sendiri, dana sendiri atau bank. Dana sendiri atau bank, lembaga keuangan khusus berupa pinjaman jangka panjang. Tipe penjualan, dijual kepada sepukulan atau pengembang, dijual kepada pengembang ini instansi perorangan, dijual kepada instansi atau perorangan. Lama penguasaan lahan minimal 10 tahun, 8 sampai 10 tahun.